kita semuanya, kontribusi yang sungguh sangat saya hormati semuanya yang hadir pada kali ini. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya, sekalipun terlambat, saya tetap menjaga bahwa apa yang diundang oleh Pak Jobus ini saya hadir. Terlambat ini bukan karena soal bangun kesiangan, bukan karena jalannya macet, tapi hari ini saya ada undangan mendadak dengan Pak Gubernur tentang verifikasi untuk APBD dari provinsi. Karena sudah nanti tidak paten lancar semuanya, ya ini saya hadir semuanya. Saya kirakan dan tadi saya menizin sekalipun belum selesai, Pak Gubernur, Pak Wagub, saya menizin dan rekan-rekan DPR karena ini ada undang-undang Baca Ombudsman dan di sana ini kesempatan saya untuk bisa hadir. Harapan saya tidak harus nungguin, jadi tadi sudah saya rekan-rekan dulu Pak. Ini atas dasar percaya saja, karena angka juga tidak akan kemana-mana untuk APBD dari provinsi ini. Jika nanti selesai akan kami cek lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini kehadiran kami saya dapat Bapak Ibu sekalian. Pertama kami ingin mengenal bagaimana Kudus dan bagaimana peran Ombudsman terhadap pemerintah daerah. Kalau saya melihat adalah manfaat dan manfaatnya. Yang jelas satu, bahwa saat ini Ombudsman untuk pemerintah daerah Kabupaten Kudus bukan karena saya diundang, tapi saya merasakan manfaatnya dan juga bisa membackup pemerintah Kabupaten Kudus. Faktanya apa? Ketika ada sudut-sudut yang semuanya orang boleh berpikir, semua orang boleh menuduh, semua orang boleh mengatakan itu tidak baik, dengan kontrol Ombudsman bahwa dengan kegigihan beliau Pak Yayat, dan begitu saya ketemu pertama kali Pak Yayat, yang saya tangkap satu Pak, saya tidak pernah yakin kalau beliau itu alumni Muslim dan berbasis. Beliau ini orang yang kalau memberikan ini aja harus, tak pikir baru tikungan ya. Mohon maaf ya, kali gawe ya. Nah, karena saya lihat ini, ternyata saudaraku ini luar biasa. Artinya tokoh. Karena biasa yang kita hadapi di birokrasi ini hanya pasien, hanya apa ya istilahnya sanepo. Kadang-kadang hal begini ini kadang-kadang yang tidak mengerti saya. Dengan keberadaan beliau, nah perlu dulu tak tatai, nah kayak gini, kok bisa berarti jadi ketua Ombudsman ya? Ternyata ini yang nih, maka setiap langkah, setiap kegiatan, tolong lihat kami, tolong cermati kami, semua kegiatan saya mintain. Kadang beliau tanya, Mas sampai ini terus sudah pakai normal, karena bupati biasanya di dulu ini aja oke, sampai kepala muda terus. Nah, kemarin bahkan di inspektorat saya minta tolong diberikan pencerahan, tolong diberi. Nah inilah harapan saya, termasuk Bapak Ibu, apakah dari dosa, apakah dari kepolisian, atau dari yang lain, semuanya yang daripada siang hari ini, tolong bantu kami. Apa yang sudah kami lakukan, manfaat dan manfaat dari Ombudsman ini, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian akan lebih bermanfaat untuk kami. Baik, Mas Hussein, kita langsung. Kami cerita sedikit tentang kota ini, Pegambaran Umum, karena Kudus ini adalah kabupaten terkecil Pak, di Jawa Tengah. Tapi kita harus ingat bahwa tidak ada orang kaya di Indonesia ini yang bukan dari Kudus. Lihat zaman Bung Karno, kalau tepuk tangan Bu ini walaupun siang ini semangat gitu loh Pak. Saya ini siang-siang terlambat pun semangat kesini loh. Tepuk tangannya Pak Ibu juga. Itu semangat loh ya. Zaman Bung Karno itu Niti Sumito itu adalah dari Kudus. Pengusaha rokok kayak gitu, orang berkaya. Itu zaman Bung Karno. Zaman Pak Harto, Lim Suryong, yo dari Kudus. Zaman reformasi Kudus lagi Budi Hartono yang mengajar. Artinya saya harus boleh terdokumasi sih deh Pak. Artinya biasa kumpulan yang sugih. Biasanya bupati itu terdokumasi, mohon maaf, itu terdokumasi ya biasa kumpulan yang sugih. Nah, lingkungan walaupun kita sekedar nonton. Kalau bicara kontribusi, Kudus adalah terbesar nomor 2 di luar DKI. Tapi kondisinya kok begitu, jadi penonton, maka kesempatan ini ada kontrol Ombudsman ini rasanya adalah bagaimana ini untuk pembagian supaya indikatornya apa kalau kita bicara semakin sejahtera, bahwa tidak ada pemerintahan yang dikatakan berhasil kalau hanya sekedar memamerkan pembangunan, hanya sekedar untuk bercerita baik. Kalau angka kemiskinan tidak turun,
Kalau tingkat kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dan terpenuhi, saya tidak pernah mengakui di Republik ini, oh daerah ini adalah maju. Faktanya bagaimana? Nah, ini kita ada indikatornya. Nah, indikator utamanya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, ini supaya tingkat pengangguran bagaimana, kemiskinan bagaimana, kewarnan bagaimana, sarpasnya bagaimana, program prioritas dan layanan dasar. Ini semua mulai dari ini. Nah, ini pertumbuhan kita selalu tumbuh terus, mohon maaf, tumbuh terus dari tahun ke tahun. Alhamdulillah kami dari tahun 2008 jadi bupati sampai hari ini, ya mudah-mudahan sampai dengan masa jabatan kami tidak ada persoalan apapun. Tingkat pengangguran dibanding dengan pertumbuhan ini juga growth-nya lumayan cukup bagus, mulai dari 2010 sampai 2014. Nah, ini kalau dibanding untuk di Jawa Tengah, insya Allah kami ini masih angka-angka ini adalah angka yang dapat bertanggung jawab dan baik. Lanjut. Tingkat kemiskinan dari 2010 ke 2014. Terus kita penekan ini dibanding dengan tumbuhnya jumlah tenaga kerja atau para yang selesai untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Lanjut. Dari tingkat kesejahteraannya untuk pendapatan per kapita kita growth-nya juga lumayan. Terus kita pantau BPS, kita bersama-sama Bapeda, BPID, semuanya kita jajaran bareng untuk meningkatkan ini. Karena tugas kami ini. Lanjut. Ini pengelolaan saya untuk WDP biasa lah kita untuk ini, karena setiap tahun pasti kita ini baik untuk opininya dari BPK. Lanjut Mas. Program keunggulannya apa? Mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertama adalah pembebasan biaya pendidikan SD, SMP, SMA, dan Nambos untuk sekolah. Ini sebelum ada Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Kami sudah berjalan, ini adalah mulai dari tahun 2009. Artinya wajib belajar 12 tahun. Yang waktu itu Pak Menteri Pendidikannya adalah Pak Bambang. Termasuk layanan kesehatan, dengan banyaknya pelayanan melalui BPJS yang dulu jam kesda, jam kesmas. Ini kadang-kadang orang sakit kok datang ke rumah sakit tidak diskusi. Dasar orang tidak punya lagi. Kalau orang kaya mungkin nunggu masih di ruang tunggu, di ruang AC ya Pak ya. Tapi orang tidak punya ini kan datang aja sudah naik angkot, atau bahkan diantar tetangganya, diantar kadesnya. Ini masih ditanya sakit apa, kartunya mana. Ini kan pusing. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya yang menjadi mereka, pasti saya akan mengumpat kepada pelayan yang ada di rumah sakit. Maka di sini kami bebaskan. Silakan. Kelas 3, orang Kudus, ya ada KTP, wonten, ya sudah masuk. Dan langsung tangani di kelas 3. Kalau mau naik kelas bayar. Kalau ada BPJS, silakan gunakan BPJS. Ini juga mantan Kudus ini BPN kita ini, Pak itu sekarang di mana? Ada di pusat atau di wilayah? Masih di Kanwil ya. Nah, ini kredit usaha produktif. Ini yang mungkin Bapak Ibu masih agak ini yang muda-muda para mahasiswa-mahasiswi. Harapan saya kemarin kami diundang ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto khusus untuk Fakultas Ekonomi. Saya buatkan KUP. Jadi kredit usaha produktif itu kredit yang tidak menggunakan jaminan dengan bunga 0,9%, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya provisi, tanpa biaya meterai. Loh kok bisa? Ya bisa. Nah, ini jadi untuk meningkatkan kesejahteraan tingkat perekonomian ini, harapan saya satu bahwa ini semuanya ada. Ini salah satu terobosan. Dan saya juga nanti saya berharap karena ini baru berjalan 7 bulan, Panca Ombudsman ini untuk mengevaluasi apa sih program-program yang ada jalan. Mulai dari 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta itu tidak pakai jaminan. Karena apa? Selama ini menurut hasil penelitian saya, Bapak Ibu kalau perso, nom-nom ini para mahasiswa, mahasiswi,
Ini kita orang yang ngasih rentenir di pasar bulan, kami ngasih siapa yang ngasih yang pertama ada Pak Gunarto, Bapak Sudaryanto, Bapak Bupati, Bapak Mustafa, dan sahabat kami yang saya cintai, khusus Bapak Asmat Jahid. Terima kasih. Jadi dengan adanya acara diskusi publik yang diselenggarakan Ombudsman, kami sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat bangga karena justru lembaga Ombudsman inilah yang tadi banyak dikatakan bahwa duitnya cepat tapi usahanya ribet, mumet dan sebagainya. Artinya inilah yang harus didukung. Yang kedua, mungkin kami bisa sedikit menyimpulkan bahwa Ombudsman ini adalah perwakilan daripada masyarakat, bukan DPR dan rakyat. Jadi semua lapisan masyarakat kecil pun bisa lapor dengan Ombudsman, jangan takut itu. Terima kasih. Kami akan singkat. Kami ingin menyampaikan adanya temuan-temuan, Pak. Barangkali nanti melalui kebijakan atau rekomendasi yang saat ini kami mencermati, kami juga banyak ada pengaduan dari masyarakat, diantaranya langsung aja Pak, pelayanan publik. Ya, langsung ya. Satu itu menyangkut pelayanan yang sampai sekarang itu tidak ada ukurannya. Contoh seperti pelayanan IEB yang tadi sudah cukup diulas banyak oleh Prof. Gun. Di antaranya itu bagaimana menghadapi masyarakat yang sudah terlanjur membangun tapi belum ada izin. Nah, ini faktor kendala yang paling utama. Sehingga disinilah faktor bergaining malpraktek, bahkan ini mendekati sebuah korupsi besar-besaran. Karena kalau sudah ada masyarakat membangun tapi belum izin, dan inilah sehingga proses perizinannya yang akan panjang, harus tunggu-menunggu penyelesaiannya dan bagaimana. Ini yang pertama terkait masalah EIB, karena tidak ada acuan. Kalau Anda mendirikan bangunan belum ada bangunannya, prosesnya mesti normal. Kalau sudah ada bangunannya, terus aku buat denda itu denda berapa hanya satu bangun, mau saya buat roboke. Nah ini ancaman-ancaman yang barangkali masyarakat banyak ini sangat-sangat khawatir. Itu di pertanyaan dan berpotensi KKN ya Pak ya? Iya. Oke, yang kedua Pak? Yang kedua, ini terima kasih untuk teman-teman Ombudsman, khususnya Pak Ahmad Jahid. Ini terkait masalah kami kerjasama, sekaligus kami juga sering adanya komunikasi, termasuk ada laporan yang mungkin saya sampaikan juga, kami pernah melaporkan salah satunya berdirinya power yang mestinya itu oleh pemerintah itu tidak layak, tapi kok tetap dibiarkan. Akhirnya kita tembuskan ke Ombudsman dan sebagainya, sehingga Ombudsman memberikan rekor, sehingga harus begini. Nah, inilah manfaat yang kami rasakan perlunya sebuah lembaga Ombudsman, sehingga perlu dukungan semua dan pada lapisan masyarakat. Terima kasih. Orang memang kami bukan tempat untuk memenuhi hasrat kepuasan masyarakat, tapi insya Allah hari ini masyarakat melihat Ombudsman sebagai tempat yang dulu nggak pernah ada. Contohnya adalah soal pungli di sekolahan, pungutan liar di sekolahan. Dulu orang mau lapor mana bingung, mau lapor Komnas HAM juga nggak nyambung, Kompolnas juga nggak nyambung, ya kan? Tapi alhamdulillah dengan adanya Ombudsman sekarang banyak orang lapor ke Ombudsman. Memang tidak semuanya bisa kita selesaikan dengan baik, kita mengakui itu. Hari ini saya banyak belajar luar biasa di Ombudsman. Saya dosen pidana di Unisura, saya anak buahnya Prof. Gun di kampus. Hari ini saya belajar semuanya, belajar pajak saya, belajar tanah, belajar biaya cukai, belajar ekspor impor, yang dulu nggak pernah saya terbayangkan itu. Tapi di Ombudsman mau nggak mau saya harus belajar itu, maka saya mendapatkan ilmu yang luar biasa di Ombudsman itu. Jadi kami punya, tadi mohon maaf Pak Budi yang belum saya jawab soal monitoring. Kami monitoring Pak, kami monitoring. Jadi kasus yang paling unik sepanjang kami nangani adalah tower di Jalan Jolosono, Jalan Kaligawi Pak, yang berdiri di atas gedung klinik. Itu pengalaman paling menarik di Ombudsman. Kami datangi, nggak ada bongkar. Besok lagi pasang lagi gitu Pak. Iya, itu terjadi Pak. Jadi
sekali lagi niat kami ya kami akan selesai. Tadi saya sampaikan kami baru 27% Pak yang bisa kami tangani. Karena tadi itu kami keterbatasan personel Pak. Tapi mohon maaf ini bukan karena berat-berat, ini fakta. Ya, kami keterbatasan personel hanya 4 orang, 5 orang tambah saya satu ini nangani laporan 125 yang itu berat-berat Pak. Kalau soal cuman sekolahan yang tidak menerbitkan ijazah atau tidak itu masih gampang, tapi kalau ini soal izin, soal tower, soal yang berkait sudah sampai lama, agak lama itu. Jadi dari Asia, Bu Indah, MOU dengan KPK kita sudah di pusat. Jadi kami namanya Korsup Pencegahan. Karena kami tidak punya hak eksekusi, maka kami kerjasama dengan bidang pencegahan. Maka kami di Korsup Korsup Pencegahan yang itu ada deputi pencegahannya yang kami MOU-nya. Jadi kami memang untuk di Jawa Tengah kami mohon doa restunya, mudah-mudahan 35 kabupaten kota cuma luar biasa ini. Tapi saya 44 tahun nggak pernah bisa melihat Alisa dengan mata kepala sendiri, kecuali Pak Cermin. Itu artinya apa? Bahwa saya tidak akan pernah tahu kesalahan saya, kekurangan saya. Hanya orang lain yang tahu. Sama dengan Pak Mus tadi, nggak mungkin akan tahu kelemahan kekurangan, hanya orang lain yang tahu. Maka ayo kita saling asah, asih, asuh. Jadikan ombudsman sebagai konco, sebagai mitra, sebagai teman, jangan sebagai musuh. Insya Allah kalau teman-teman sudah aware apa itu ombudsman, dengan nanti kamu menggandeng perguruan tinggi, insya Allah nanti sosialisasi kami lebih efektif. Karena Pak, ketika mereka KKN, mereka bisa memperkenalkan apa kui ombudsman. Jadi bahasanya betul, dulu kami dianggap itu suaminya Tante Ombudsman. Ya, jadi suaminya Tante Ombudsman yang ombudsman ini. Padahal bukan, kami adalah lembaga negara, bukan LSM. Bahkan kami melakukan gelar di Jepara, dilaporkan LSM ke polisi. Betul itu, kami dilaporkan LSM ke polisi. Dikira kami LSM, tapi kami nggak tanggapi karena mungkin orang nggak tahu. Jadi bahkan kasus kedua, kalau saya boleh mundur ke belakang, sampai saya diperiksa Jakarta. Karena kami dianggap melampaui kewenangannya yang diberikan. Tapi kami ini masyarakat sudah punya ekspektasi tinggi. Gak mau kami ketika ngajar kami mundur. Bahkan di tahun 2015 anggaran kami habis di bulan September. Tahun ini kami habis di Oktober Pak. Mundur 1 bulan lumayan Pak. Di 2015 kami habis di September. Sehingga Oktober, November, Desember kami praktis di kantor. Nggak bisa kemana-mana. Karena nggak ada SPBD, nggak ada bensin yang kami datang atau penginapan kami ke daerah. Ya alhamdulillah gitu. Yang kami sampaikan, komplain itu baik, jangan takut untuk komplain. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebagai kesimpulan akhir ya dari berbagai tanya jawab itu, Ombudsman perwakilan Jawa Tengah itu sudah dirasakan oleh kepala daerah di tingkat kabupaten khususnya Kudus, juga di Kendal dan di Blora Batam. Jadi sudah tidak hanya asistensinya, tetapi sudah sebagai konsolnya Ombudsman untuk terselenggaranya penyelenggara negara dan pemerintah daerah yang efisien, efektif, jujur, demokrasi. Kemudian ke depan dari berbagai masukan dari yang hadir ini perlu penguatan jaringan perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, khususnya dengan 1 KPK, kedua dengan media massa baik cetak maupun elektronik. Kemudian perlu penguatan kerjasama dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dengan kampus, kemudian
kemudian dengan inspektorat pengawasan untuk supaya betul-betul macan ya. Dan mampu mewujudkan cita-cita tujuan dibuatnya ombudsman, terselenggaranya pemerintahan dan penyelenggara negara yang bersih, efektif dan efisien, lahirnya keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Luar biasa ini. Sini besok keluar di koran. Nomor media kan.